Pasal menerangkan tentang perkara yang membedakan laki-laki terhadap membedakan perempuan terhadap laki-laki di dalam sholat. Musanif menyebutkan perkara tersebut di dalam daunnya, di dalam perkataannya, yaitu wal mar'atu tukhalifu rajula fi khamsati asya. Perempuan membedakan laki-laki di dalam 5 perkara, yaitu posisi yang pertama ketika tingkah farajulu yujafi ayafau mirfaqaihi an jambayhi, itu laki-laki yang membuka, yang mengangkat kedua sikutnya, kedua dengkulnya, kedua sikutnya dari lambungnya, dari perutnya, dan mengangkat perutnya dari pupu, dari paha, dari dua paha di dalam tingkat ruku maupun tingkat sujud. Yang nomor 2, wa yajharu fi mawdil jahdi, dan mengeraskan suaranya di tempat yang dianjurkan mengeraskan suaranya. Adapun penjelasan tersebut sudah ada di keterangan yang ada di penjelasannya. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah. Kemudian yang selanjutnya, ketika ada sesuatu di dalam sholat, ada hal yang terjadi di dalam sholat, maka orang tersebut dianjurkan untuk membaca tasbih, yaitu mengucapkan subhanallahi subhanallahi subhanallah, dengan niatan berzikir saja, atau dengan niatan memberitahu, atau dua-duanya, niat zikir maupun niat memberitahu. Lam tabtul sholatku, maka tidak batal sholatnya. Atau memberitahu atau memberi tahu saja, atau niat memberi tahu saja, maka batal sholatnya. Kemudian yang selanjutnya, auratnya laki-laki, yaitu anggota di antara pusar sama lutut. Adapun pusar sama lutut tersebut bukan termasuk aurat. Wala ma fawqahuma, dan bukan termasuk aurat, yaitu anggota di atasnya dengkul sama pusar. Kemudian yang kedua, perempuan, yaitu perempuan bisa membedakan laki-laki di dalam 5 perkara, yaitu fa'innaha tadumu ba'daha ila ba'din, yaitu perempuan mengumpulkan sebagiannya ke sebagian yang lain. Dalam artian fatul siku batnaha bifakhidaiha fi rukuiha wa sujudiha. Dalam artian menempelkan perutnya dengan kedua pahanya di dalam tingkah ruku dan juga sujud. Wa tafadu saudaha, kemudian orang perempuan tersebut tidak mengeraskan suaranya ketika sholat di saat ada laki-laki ajnabi. Adapun ketika sholat sendiri yang tidak ada laki-laki ajnabi, maka dianjurkan untuk mengeraskan suaranya. Kemudian yang selanjutnya, wa idza nabaha syai'un fi sholati, kemudian ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam sholat, sofaqat, maka anjuran untuknya yaitu menepuk dengan cara bidar bibat nil yamini, dengan cara menepuknya tangan kanan terhadap bagian luar tangan kiri, Kemudian ketika dia memukul dengan bagian dalamnya tangan kanan dengan bagian dalamnya tangan kiri dengan niatan bermain, meskipun sedikit mukulnya, dengan tingkah tahunya dia terhadap hukum keharaman, maka sholatnya batal. Orang khunsa yaitu sama persis seperti hukumnya orang perempuan.
yaitu wandu, becong, unsa. Bentuk itu hukumnya persis sama seperti perempuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu semua badannya perempuan yang merdeka itu adalah aurat kecuali wajahnya dan juga kedua telapak tangan. Adapun ketika auratnya selain wajah sama kedua telapak tangan ini termasuk aurat ketika di dalam sholat. Adapun ketika di luar sholat maka auratnya itu semua badan. Kemudian yang selanjutnya itu budak perempuan itu sama persis dengan hukumnya orang laki-laki. Maka auratnya amat budak perempuan itu yaitu adalah anggota diantara pusar sama lutut.